Ya sudah bersama dengan saya Mas Yuli Karlson dari KSAD Surabaya ya, studio arsitek di Surabaya yang juga cukup punya nama, cukup dikenal. Studionya namanya KSAD. Ya. Tapi kepanjangannya Kasat Sain. lupa saya. Kasat Sain Arjaguna Dirga. Arjaguna Dirga. Iya. Yang artinya keinginannya untuk Memberikan kontribusi sesuatu yang berbeda dalam dunia arsitektur. memberikan kontribusi sesuatu yang berbeda. Oke. Berbeda dalam artian manfaat ya. Manfaatnya. Oke. Mas Karlson ini kalau boleh kita tahu ya, sebetulnya cita-cita awal waktu kecil itu apakah sudah menjadi arsitek? Pengen jadi arsitek atau punya cita-cita lain nih? Sebetulnya cita-cita saya pengen jadi seniman Oke. dulu karena mungkin dulu waktu saya kecil ya terbatas taunya yang ada gambar yang berhubungan dengan dunia kreativitas itu di seniman karena waktu itu banyak melihat seniman-seniman FSRD, ITB, jadi ISI, terus sepertinya menyenangkan gitu, menyenangkan orang dan menyenangkan diri sendiri dengan berkreasi gitu. Berarti memang suka lukis dan gambar. Lukis. Terus sempat ada nafkah juga menghasilkan sesuatu dari menggambar. Dulu gambar wajah orang dijual gitu. Kecilnya di mana? Bandung. Bandung, Pak. Bandung ya. Setelah keinginan anak kecil jadi seniman, terus kenapa tidak masuk ke SRD ya. Dulu kan tetap tanya sama orang tua kan. Terus akhirnya orang tua buat apa? Kok kayaknya nggak jelas. Karena mungkin dulu seringnya seniman di Bandung tuh teriak di jalan, jadi berkarya di jalan, karikatur di jalan gitu. Jadi mungkin ya orang tua dulu saya mengingatkan saya cari yang lainnya lah gitu. Nah karena dilarang, saya cari yang jurusan-jurusan yang ada menggambarnya. Dipilihlah arsitektur. Nah waktu itu saya nggak tahu arsitek itu apa. Oh, Pokoknya yang ada menggambarnya apa gitu. wah. Yang kita bisa bebas berkreasi gitu. Akhirnya UMPTN, dulu UMPTN. Iya. Sekarang kan beda ya. Ngalami UMPTN berarti. Ngalamin. Berarti usia kita segitulah. Ketahuan Iya. usia. Tadinya mau bilang Sipen Maru. Oh enggak lah kalau itu. Oke. Nah, itu kebetulan diterima. Oke, diterima jurusan arsitektur. Jurusan arsitektur Di ITS. Nyebut nama boleh? Oh boleh, boleh, ya, nggak apa-apa. ITS. Oh berarti jauh ya? Nggak ada saudara. Ya ingin nyari arsitek aja. Oke. Dan disitulah mulai petualangan mempelajari arsitektur. Betul, dan sebetulnya awal-awal semester masih kaget-kaget juga. Iya. Itu yang mau saya tanyakan itu. Kaget ya? Kan mikirnya gambar, ternyata itu hitungannya juga. Iya. Begitu ada namanya konsbang, konstruksi bangunan. Loh kok ngitung, ada integral. Terus ada juga mata kuliah yang mungkin ini yang membuat seru ya. Jadi namanya rupa dasar. Jadi waktu mahasiswa baru, terus tiba-tiba ada suara kubrak gitu. Itu ternyata dosennya naik ke atas kursi atau ke atas meja gitu ya. Semua batu bata, genteng, sama aqua kosong. Jadi dibanting gitu, brak. Anak-anak tolong dengarkan suara batu bata ini dan keluarkan dalam bentuk garis gitu. Wus. Sudah itu ya, terus keluar aqua kosong, dibanting itu, kedengeran nggak? Keluarkan dalam bentuk garis gitu, aqua, genteng, batu bata gitu. Yang lain stres, saya malah senang waktu, ini seru nih. Udah gambar harus kumpulin.
Saya kirain selesai, ternyata ada PR. PR-nya cari bau-bau menyengat dan keluarkan dalam bentuk garis. Udah. Out of the box sekali ya. Tapi saya seru itu. Oke. Bau-bau menyengat ya. Udah, jadi ternyata beliau ingin mengasah kita Sense. pendengaran, terus penciuman. Nah, yang pendengaran ini cari lagu Joshua di Obok-Obok. Keluarkan dalam bentuk garis. Nah, itu lucu lihat garisannya teman-teman, ada yang spontan, ada yang dipikir gitu. Jadi bervariasi lah interpretasi terhadap indera pendengaran, penciuman sama rasa. Oke. Jadi penting ya buat seorang arsitek itu untuk menginikan panca indera itu Penting dan menstimulus ya untuk kepake ya, terutama kepekaan terhadap skala, kepekaan terhadap ruang gitu kan. Ya kita tidak peka dengan batas-batas ruang yang dibentuk oleh indera itu, mungkin jadinya hanya kotak-kotak biasa aja. karena ruang itu tidak hanya ada batas yang berbentuk dinding ya, tapi ada batas yang tidak terlihat ya. Yang sebenarnya itu ada rasa di situ yang harus peka. Batas yang tidak terlihat itu harus dengan indera tadi. Oke. Nah, sudah menekuni dunia arsitek atau mulai terjun ke profesional setelah kuliah, ikut orang dulu atau langsung naikin bendera sendiri? Nah, setelah kuliah, PD bikin sendiri sama teman-teman. Oke. Bikin, terus ternyata seperti orang linglung. Akhirnya berpartner kan, saya izin, saya harus belajar dulu, ini sepertinya going nowhere. Akhirnya saya belajar, izin, entah disebut cuti atau keluar, tapi sepertinya bubar. Jadi jelas. saya bekerja ke orang lain dulu, cukup lama. Jadi saya justru kerjanya memang milih kerja di developer, kerja di kontraktor, sama kerja di konsultan. Saya kebetulan sudah pernah semua. Jadi saya kerja di developer biar saya tahu sebetulnya di benaknya klien kita developer itu apa sih ketika mencari arsitek gitu. Nah, terus kerja di kontraktor, sebetulnya di benak kontraktor ini apa sih ketika mendapat job gitu. Akhirnya terakhir saya kerja di konsultan. Nah, di situ baru oh ternyata konstelasinya begitu gitu. Klien, developer atau private, konsultan, kontraktor. Nah, setelah kurang lebih tahu, bikin sendiri. Udah menguasai ya dari sisi developer, sisi ini ya. Saya pikir sudah menguasai, ternyata enggak. Ternyata luas sekali gitu. Luas sekali. Dunia kita tuh dunia konsultan luas, dunia developer luas, dunia arsitek luas gitu. Jadi mungkin tahu sekian persen gitu waktu itu ya. Jadi tapi cukup untuk meyakinkan saya buka perusahaan sendiri lah. Mulai tahun berapa itu KSAD? KSAD 2009, Pak. Oh, 2009. Jadi habis dari tadi ya izin, terus ke developer 5 tahun. Developer lumayan besar lah. Inisialnya, oh nggak usah. Nggak apa-apa, sebutin aja di sini. Iya. Di Ciputra. Oke, itu bukan lumayan ya, itu besar. Ciputra 5 tahun. Terus setelah itu penasaran kerja di konsultan gimana sih? Terus akhirnya kebetulan diterima di DP Arsitek Singapura. Oh, Di Singapura. tapi kerjanya di Indonesia atau Anda ke sana? Kenapa? Kerjanya di Indonesia atau cabangnya Indonesia atau Anda yang ke sana?
Kerja di Singapura. Kerja di Singapura. Ya, karena ya waktu itu merasa perlu ada challenge lebih. Karena ya di Indonesia di developer cukup besar dan nggak tahu waktu itu sih merasa kok nyaman banget gitu. Terus masih muda, energinya lebih kayak terus sepertinya kurang inilah. Kurang soro apa? Enggak. Maaf, dipotong aja tadi. Terus akhirnya ke Singapura 2 tahun. Itu juga merasa apa ya? Kok begini ya? Kurang apa ya? Mungkin Singapurnya kali ya bikin bosen. Nggak tahu. Cuma intinya merasa perlu sesuatu perubahan lah. Akhirnya ikut sayembara, menang. Yang menang dikirim ke Sydney. Nah, di Sydney 4 bulan, 5 bulan. Kebetulan di sana waktu itu saat pas 2008-2009 tuh krisis. Jadi di hampir sepanjang jalan tuh tower-tower keren konstruksi pembangunan berhenti. Akhirnya ini sepertinya memang disuruh pulang. Jadi saya pulang ke Indonesia, Surabaya dan membuat KSAD. KSAD. Berarti memang sudah cukup lama juga ya KSAD ini. Nah, biasanya proyek yang ditangani sekarang apa nih kalau di KSAD? Rumah tinggal, terus hotel, lebih ke arah hospitality. Dan sekarang kebetulan yang lagi banyak ada proyek education, proyek sekolah. Ya. Jadi hampir grup tadi, grup Ciputra tadi, sekolah-sekolahnya kita yang desain hampir di seluruh Indonesia lah. Jadi, ada nggak perbedaannya antara desain sekolah dengan desain residence atau cafe, komersial area? Ada tentu, banyak. Banyak ya? Banyak. Dan itu harus dipahami istilahnya apa ya? Dimengerti benar-benar ya? Betul. Di sekolah terutama public building ya, itu constraint-nya itu cukup banyak ya, terutama dari timeline dan waktu. Timeline dan waktu sama ya, timeline dan biaya. Oke. Gitu. Karena biasanya public building kesempatan kita untuk bereksplor seperti rumah tinggal tidak bisa, isinya orang banyak, standar-standar teknis lebih berlaku ketat gitu. Jadi jarak tangga, tinggi tangga, terus bukaan pintu, terus luasan kelas, itu kan semua ada standarnya. Jadi public building itu lebih banyak standar yang harus kita penuhi dibandingkan rumah tinggal. Rumah tinggal toh lebih kepada personal ya. Personal approach. Kayak misalnya railing. Kalau public building ya sudah kita tetapkan standar tinggi 1,1. Nah, kalau rumah tinggal tinggi 1,1 tapi orangnya pendek misalnya kan segini. Jadi gini railingnya. Iya. Dan berarti lebih menurut subjektif ya. Lebih gampang apa lebih susah? Yang mana, rumah tinggal? Sekolah atau rumah tinggal? Sekolah lebih gampang ya? Karena rumah tinggal kan ya harus personal approach. Taste-nya beda-beda. Ya, justru lebih lamanya tuh mendapatkan maunya si owner ini apa. Kalau dia sendiri lebih mudah. Cuma kebanyakan ada bapak, ibu, anak, kakek, nenek, itu yang belum pembantu. Pembantu juga harus diakomodasi. Pembantu saya ada 8 Mas Carlson, gimana caranya? 2 yang berkeluarga, 3-nya bujang. Kamarnya dipisah ya, jadi terlalu banyak parameter yang untuk dijadikan standar itu agak sulit kalau rumah tinggal ya. Oke. Mas Carlson, sekarang sebagai seorang profesional arsitek nih, bagaimana memandang tanggung jawab seorang arsitek profesional terutama terhadap lingkungannya? Lingkungan tuh bisa sosial, bisa alam ya kalau kita ngomongnya. Apa menurut Mas Carlson? Sebetulnya kita ini kan punya
silent client ya. Silent client itu ya lingkungan, karena ini kan apapun yang kita desain tentu akan mempengaruhi lingkungan. Jadi disadari atau tidak, sebetulnya arsitek adalah salah satu life cycle yang mempengaruhi, tanda kutip, memperburuk lingkungan. Karena ada fondasi, ada sekian banyak yang harus digali dari tanah, sekian banyak material yang harus diambil dari alam, kayu, dan lain-lainnya. Nah itu bijak-bijaklah kita dalam menentukan material. Gitu. Lalu ada silent client lagi, yang lain itu adalah sosial. Yang ketiga, silent client, super client adalah yang di atas. Plafon maksudnya. Enggak, yang di atas itu, di atasnya plafon, Pak. Ya. Kejujuran, kita beritikat baik atau enggak gitu. Nah, satu hal yang membuat saya kenapa pengen jadi arsitek itu karena saya selalu melihat selalu diawali dengan niat baik gitu. Jadi saya ngobrol dengan beberapa arsitek selalu diawali dengan klien akan harapannya, doanya kliennya nanti lebih baik, terus yang nggak punya anak jadi punya anak, hubungan lebih romantis, kalaupun developer lebih berkembang, selalu doa-doanya tuh yang baik gitu, ingin dapat project pun selalu ingin memberikan yang terbaik, ingin jadi paling bagus, paling indah, paling estetis. Jadi nggak pernah ada niat-niat jelek gitu ya. Itu yang membuat saya sepertinya cocok gitu. Oke, ya menarik ya. Tapi sekarang ada nggak keinginan atau cita-cita atau ininya dari pribadi maupun dari KSAD setuju yang masih pengen di ini kan buka cabang kah, buka apa di seluruh Indonesia gitu? Ini kalau KSAD saya nggak tahu ya, tapi kalau dari pribadi ya kita ingin membuat adalah salah satu karya yang bisa mempengaruhi orang gitu, mempengaruhi orang banyak untuk menjadi lebih baik gitu. Wah. Misalnya saya pengen mendapatkan desain gereja tapi dari awal gitu. Oh iya. Dan tidak perlu besar-besar, tapi orang masuk ke situ tuh udah langsung merasa kecil, merasa wah saya ini bukan apa-apa gitu. Jadi nice. Itu yang saya masih belum dapat kesempatannya gitu. Nanti saya bilangin ada yang panitia pembangunan bisa. Boleh chapel gereja. Iya. Chapel gereja di situ. Iya. Karena itu ini ya dari desainnya itu mempengaruhi ya suasana orang begitu masuk ketika itu secara emosi, psikologis itu ya saya bisa bayangin itulah fungsi seorang arsitek bisa membawa suasana itu ya dari desain. Oke, Mas Karlson, sekali lagi thank you ya. Thank you, sudah mampir, sudah cerita. Jadi kita akan lanjutkan ya nanti ngobrol-ngobrol lagi bersama arsitek yang lain. Dan sampai jumpa. Baik.